Yesus disebut sebagai keturunan perempuan. Judul video ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama yang kita yakini sebagai ayat nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias yaitu Yesus, yang tertulis di Kejadian 3 ayat 15. Ketika sang ular yaitu iblis menipu Adam dan Hawa, maka Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian 3 ayat 15. Sang Mesias disebut keturunan perempuan. Apa maksud dari kata keturunan perempuan, dan sampai kapan Sang Mesias disebut keturunan perempuan? Sebagai seorang yang beragama Kristen seharusnya sudah mengerti bahwa pribadi yang dimaksud sebagai keturunan perempuan di ayat di atas adalah Tuhan Yesus. Tetapi mengapa ia disebut keturunan perempuan, sedangkan dari berbagai petunjuk di Alkitab menunjukkan bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah pribadi Sang Pencipta itu sendiri yang datang sebagai manusia? Oleh karena itu, apakah sebutan keturunan perempuan akan melekat kepadanya sampai selamanya, sehingga perempuan yang menjadi ibunya akan tetap sebagai ibunya sampai selama-lamanya, sedangkan statusnya sebagai manusia sudah selesai? Secara natural dan spontan kita akan mengatakan bahwa Yesus berasal dari Maria, dan di Lukas 1 ayat 42 pun dikatakan Yesus sebagai buah rahim Maria. Tetapi ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus secara daging adalah jelmaan atau inkarnasi dari Roh Kudus, antara lain. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah tentu bukan buah rahim atau sel telur Maria, lalu buah rahim ini yang berubah menjadi seorang manusia, tetapi ia adalah Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah adalah pikiran dan perkataan Allah, dan firman Allah tidak mungkin berdiam di dalam rahim wanita lalu dilahirkan sebagai manusia. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18, ayat 20, dan Lukas 1 ayat 35. Ada orang yang memahami Yesus dikandung dari Roh Kudus dengan makna bahwa Yesus terbentuk karena kuasa Allah, bukan Roh Kudus yang menjadi manusia. Melalui video ini saya mengatakan bahwa Anda sangat keliru. Jika Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan ia sudah ada sebelum dunia ada, tentu Yesus yang sudah ada itu memiliki eksistensi atau wujud, dan wujud inilah yang disebut Roh Kudus. Dan yang ada inilah kemudian berubah wujud menjadi daging. Jika Yesus yang dikandung itu bukan sesuatu yang sudah ada sebelumnya yaitu Roh Kudus, tetapi baru terbentuk di dalam rahim Maria dengan kuasa Allah, bukankah ini bertentangan dengan firman-Nya yang mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang awal dan yang akhir, dan sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Kalau Adam dan keturunannya mati maka akan kembali menjadi debu, karena Adam dijadikan dari debu tanah. Sedangkan menurut 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus bangkit menurut roh, bukan menurut daging, tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah proses kembalinya tubuh Yesus ke tubuh asalnya sebagai roh, karena ia berasal dari roh, bukan dari daging. Dan menurut Yohanes 14 ayat 16-20, Yohanes 14 ayat 25-28, dan Yohanes 16 ayat 16 sebagaimana telah saya bahas dalam video saya sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan seorang penolong yang lain, roh kebenaran yaitu Roh Kudus yang akan datang, adalah Yesus sendiri dalam wujud roh yang datang kembali untuk menyertai umatnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kematian Yesus sebagai manusia adalah proses kembalinya Yesus ke wujud semula yaitu Roh Kudus, dan kembalinya Yesus ke dalam kemuliaannya sebagai Allah. Yesus berkata bahwa ia datang dari atas, bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Jika Yesus disebut bukan dari dunia, itu artinya ia bukan dari manusia, sebab ia datang dari Allah. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya,
dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Jika daging Yesus disebut sebagai roti hidup yang turun dari sorga, tentulah tubuh Yesus itu tidak berasal dari tubuh manusia, tetapi tubuh yang berasal dari sorga yang kemudian menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, dan seterusnya, Yohanes 17 ayat 3. Jika Yesus adalah hidup yang kekal sedangkan Maria adalah keturunan Adam yang berasal dari tanah yang mengenakan tubuh yang dapat binasa, apakah menurut Anda tubuh Yesus berasal dari Maria? Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 47. Jika Yesus adalah manusia yang berasal dari sorga, tentu tubuh Yesus bukan dari Maria, tetapi dari Roh Kudus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Dia yang berasal dari sorga. 1 Korintus 15 ayat 48. Maria adalah makhluk alamiah yang berasal dari debu tanah, sedangkan Yesus sebagai manusia ia disebut makhluk sorgawi yang berasal dari sorga. Jika demikian, apakah asal-usul tubuh Yesus berasal dari tubuh Maria? Dari beberapa ayat yang telah saya tunjukkan barusan menunjukkan bahwa antara Maria dan Yesus bukanlah seperti seorang ibu dengan anak yang dilahirkan dari proses zigot karena adanya campur dengan laki-laki. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan Yesus yang dilahirkan Maria dari rahimnya bukan dari daging, tetapi berasal dari Roh Kudus. Coba dipahami 1 Korintus 15 ayat 46-48. Dan Yesus yang dilahirkan disebut anak Allah, bukan Allah. Ingat, Allah hanya satu yaitu Bapa. Dengan adanya nubuatan akan datangnya Mesias untuk kurban orang berdosa, dari sini sudah terlihat bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus orang berdosa adalah sesuatu yang sudah direncanakan atau sebuah desain dari Tuhan, yang mana ia harus menjadi manusia sebagai syarat melakukan penebusan berdasarkan hukum Taurat. Kedatangan Yesus sebagai manusia yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah sebuah skenario yang dirancang Tuhan dengan melibatkan orang-orang Yahudi yang dipilih berdasarkan karakter mereka dan dalam situasi yang tepat, yang mana pelaku penyiksaan dan yang menyalibkan Yesus adalah tentara Romawi yang tidak mengenal Tuhan, kaum yang memerankan orang-orang berdosa. Bukankah Yesus mati akibat orang berdosa? Dengan selesainya penggenapan hukum Taurat itu maka selesai pula perannya sebagai manusia, dan selesai pula hubungan Maria dan Yesus sebagai hubungan ibu terhadap anak, sebab drama telah selesai dan Yesus sudah kembali ke tempatnya semula sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, Sang Penguasa di sorga dan di bumi yang menciptakan segala sesuatu. Maria yang hanya seorang manusia biasa keturunan Adam, ciptaan Tuhan sendiri adalah seorang hamba Tuhan, bukan lagi sebagai ibu seperti perannya di dalam drama penebusan. Semuanya harus kembali ke posisi sebelumnya dengan upahnya masing-masing dan melakukan tugas berikutnya sebagai hamba Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita banyak menemukan drama yang mirip seperti ini. Ada yang rela sebagai pembantu untuk mendapatkan informasi tertentu, padahal ia sendiri seorang pangeran. Ada yang rela sebagai pemulung padahal ia seorang intel polisi, dan masih banyak contoh yang lain. Jika misinya selesai maka statusnya sebagai pembantu atau pemulung pun selesai. Oleh karena itu, yang terjadi di dalam rahim Maria adalah proses inkarnasi, atau perubahan wujud dari roh menjadi daging lalu menyatu dengan nyawa manusia. Dan yang berasal dari Maria yaitu darah dan air telah tumpah ketika Yesus ditikam sewaktu ia disalibkan. Di dunia kedokteran pun dapat melakukan seorang ibu mengandung anak yang bukan berasal dari dirinya sendiri bersama pasangannya, tetapi anak hasil bayi tabung dari pasangan lain yang ditanamkan ke dalam rahimnya. Ada beberapa berita di internet tentang seorang nenek melahirkan cucunya, dan si nenek disebut surrogate atau ibu pengganti, tetapi anak yang dilahirkan tetap berstatus sebagai cucunya, bukan anaknya.
Oleh karena itu, tidak semua yang dilahirkan seorang wanita dari rahimnya sendiri wajib disebut anaknya, tetapi dari mana anak itu berasal maka merekalah ibu dan bapak kandungnya. Maria sebagai bunda Yesus berakhir ketika Yesus mati di salib. Yohanes 19 ayat 26-28. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Yang dimaksud anak di sini adalah murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes, bukan Yesus sendiri. Dan kata anak di sini ditulis dengan huruf kecil, bukan anak yang diawali dengan huruf besar. Dan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Maria menjadi ibu mereka. Yesus berkata demikian adalah karena penggenapan kitab suci telah selesai dan selesai pula pekerjaan dan statusnya sebagai manusia, anak yang dilahirkan Maria dari rahimnya. Mengapa Yesus menjadikan Yohanes dan murid-muridnya sebagai anak-anak Maria atau menjadikan Maria ibu dari murid-muridnya? Yesus berkata demikian adalah karena penggenapan kitab suci telah selesai, dan selesai pulalah pekerjaan dan status Yesus sebagai manusia, dan berakhir pula status Yesus sebagai anak, baik sebagai anak Allah maupun sebagai anak yang lahir dari rahim Maria sebagai manusia, sebab Yesus telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah yaitu Bapa. Seumpama air dimasukkan ke freezer untuk menghasilkan es batu, dan es itu sudah mencair dan kembali menjadi air, janganlah kita menyebut air itu dihasilkan dari freezer. Yesus saat ini adalah Roh Kudus, bukan daging. Dan ia telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah yaitu Bapa, ingat 1 Korintus 8 ayat 6a. Status Yesus dari sejak ia bangkit lalu naik ke sorga hingga saat ini dan sampai selama-lamanya bukan sebagai daging sebagaimana ia dilahirkan Maria, sebab sebagai manusia ia telah mati, dan ia bangkit menurut roh, bukan menurut daging, dan tidak ada jasad yang tinggal di dalam kubur. Sehingga tidak tepat lagi kita memuliakan Maria sebagai bunda Yesus, sebab status Yesus sebagai manusia telah selesai di kayu salib dan telah berlalu, dan sangat keliru ketika kita mengatakan Maria bunda Allah, sebab yang disebut Allah adalah Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6a. Jika di Yohanes 19 ayat 26-28 dikatakan seluruh murid Yesus menjadi anak-anak Maria, atau Maria menjadi ibu dari murid-muridnya, maka pesan yang disampaikan di ayat ini adalah, Maria menjadi ibu bagi semua orang yang percaya, atau umat Kristen adalah keturunan dari Bunda Maria. Yesus menjelaskan dirinya yang disebut anak Daud. Alkitab berkata, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu." Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Matius 22 ayat 42-45, Markus 12 ayat 35-37, Lukas 20 ayat 41-44. Ayat ini sebenarnya ada hubungannya dengan pemahaman kita tentang Yesus sebagai anak yang dilahirkan Maria dari rahimnya. Kita sering mengatakan Maria sebagai Bunda Allah, sedangkan Maria sendiri mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, dan Allah sebagai juru selamatnya. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa yang disebut Allah adalah Bapa. Maria mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri adalah Yesus Kristus. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Lukas 1 ayat 38. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 46-48. Sedangkan Tuhan hanya satu, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jika Maria saja mengatakan dirinya adalah hamba Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah Yesus sendiri dan yang disebut Allah adalah Bapa, bagaimana pula kita bangga mengatakan Maria Bunda Allah, sedangkan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta, Allah Bapa itu sendiri, dan Maria adalah hamba-Nya, makhluk ciptaan Yesus sendiri, tetapi kita menyebut Maria sebagai bundanya. Apakah Tuhan Yesus Kristus akan bangga mendengar pernyataan kita bahwa Maria adalah Bunda Allah, sedangkan firman-Nya sendiri sudah mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan Ia yang lahir dari Maria hanya sebagai manusia yang disebut anak Allah, dan Ia sudah kembali sebagai Allah, yang mana Allah bukan seorang manusia? Dengan demikian, apakah pernyataan kita bahwa Maria adalah Bunda Allah berasal dari Allah dan wajib kita imani? Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia, dan supaya dua keberadaan yang berbeda ini tidak dicampur-adukan seperti gado-gado sehingga bias kemana-mana. Sebagai Allah, Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan tentu Ia adalah permulaan dari segala yang ada, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, pribadi yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, satu-satunya Tuhan pemilik seluruh alam semesta dan di sorga. Sebagai manusia, Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, memiliki nyawa manusia, bertumbuh dari sejak dikandung, dilahirkan hingga dewasa, makan dan minum, mengalami penderitaan, berakhir dengan kematian. Dan yang paling utama yang harus kita pahami adalah Allah itu Roh, Yohanes 4 ayat 24 dan 2 Korintus 3 ayat 17. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, 1 Korintus 8 ayat 6a. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, Yohanes 3 ayat 6. Sehingga, selama Yesus berwujud daging bukan roh, dan selama Ia disebut anak Allah bukan Bapa, maka pada saat yang sama Yesus bukan sebagai Allah. Jika sampai hari ini Anda masih mengatakan Yesus sebagai anak Allah dan menolak Yesus sebagai Allah Bapa itu sendiri, maka selama itu pula Anda menolak Yesus adalah Allah. Apakah pendapat orang yang mengatakan Yesus sebagai manusia adalah Allah, bersumber dari Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus sendiri berkata, Allah itu roh, Allah hanya satu yaitu Bapa, dan Yesus yang dilahirkan Maria sebagai manusia itu disebut anak Allah? Jika Allah hanya satu yaitu Bapa dan berwujud roh, apakah Yesus yang disebut anak Allah dan berwujud daging dapat disebut sebagai Allah? Di 1 Yohanes 4 ayat 2-3 telah dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jika ada ajaran yang mengatakan Yesus yang lahir dari Maria adalah Allah, yaitu Allah Anak, sedangkan firman-Nya telah mengatakan bahwa Allah itu roh dan Allah hanya satu yaitu Bapa, apakah ajaran itu berasal dari Allah? Apakah ajaran yang mengatakan Maria Bunda Allah berasal dari Allah, seakan-akan Allah berawal sejak dilahirkan dan Allah itu berasal dari daging, sedangkan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Ia datang dari Allah, dan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh?
Ikuti dan imanilah ajaran-ajaran yang bersumber dari firman Tuhan dan ajaran yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Dan tinggalkanlah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran firman-Nya yang ada di Alkitab, karena itu tidak memberikan manfaat dalam hidupmu, bahkan mungkin akan membawa Anda ke jalan yang sesat.